Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan analisis laporan keuangan. Dan kalau kemarin kita sudah sempat membahas sedikit mengenai laporan keuangan, khususnya pada neraca dan laporan laba rugi, dan dari situ kita tahu rasio-rasio apa saja yang dibutuhkan untuk mengetahui kesehatan perusahaan. Dan kemarin kita sudah membahas terkait dengan rasio likuiditas ya. Rasio likuiditas kemarin ada 4 rasio likuiditas yang biasa kita gunakan sesuai dengan konteks yang akan yang sesuai gitu ya, yang sesuai dibutuhkannya rasio apa saja. Dan saat ini kita akan membahas rasio berikutnya, yaitu rasio leverage dan rasio rentabilitas. Seperti apa? Mari kita simak penjelasannya. Pertama, kita akan membahas mengenai rasio-rasio leverage. Kegunaannya apa sih rasio leverage sendiri? Setidaknya ada dua hal pokok untuk menggunakan rasio ini ya, kegunaannya. Yang pertama ialah mengukur perluasan perusahaan yang dibelanjai dengan modal asing, sehingga kita tahu berapa persen atau presentasi sih modal asing yang ada di perusahaan, yang membiayai perusahaan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai indikator terhadap resiko finansial dari perusahaan. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwa yang namanya hutang atau modal asing mungkin ya lebih tepatnya, itu memiliki resiko tersendiri, khususnya bunga yang ada di dalamnya. Sehingga kita memang harus melihat rasio, kita melihat komposisi dari sumber pendanaan kita, khususnya dari modal asing, modal luar, seperti itu. Nah, di rasio leverage ini kita akan ada 5 rasio, tapi kita akan membahas sampai rasio keempat, yaitu yang pertama debt ratio, kemudian yang kedua adalah total debt to stockholders equity, ketiga funded debt to net working capital, yang keempat long term debt to total capitalization ratio. Sedangkan coverage ratio tidak dibahas pada mata kuliah ini, seperti itu. Dan perlu diingat, kita masih acuannya sama ya dengan perhitungan yang kemarin, menggunakan laporan laba rugi yang kemarin dan juga menggunakan neraca yang kemarin, supaya nanti teman-teman kalau bertanya terkait dengan ini angkanya dari mana ya, dari sini, seperti itu. Nah, kita mulai dari rasio leverage yang pertama, yaitu debt ratio, namanya juga debt ratio atau rasio hutang. Mengukur bagian dari total aktiva yang dibelanjai dengan utang. Rasio ini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, di mana ada total liabilities atau total kewajiban dibagi total aset dikali 100%. Nah, kalau pada PT ABC kita coba total liabilitiesnya adalah 131.400.000. Asalnya dari mana? Asalnya adalah di sini. Ini total utangnya. Total utangnya 131.400.000. Adapun total aset 293.200.000 dari mana? Dari ini ya, aset ya, seluruhnya. Boleh ini sama saja. Yang penting total kan sama ya, totalnya 293.200.000 dikali 100%, sehingga ditemukan angka sebesar 45%. Sehingga di sini dimaksudkan adalah sebenarnya dana yang berasal dari modal luar gitu ya, modal luar kewajiban, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, itu berapa persen sih menyokong perusahaan, atau dari berapa persen sih dari aset, ternyata ada sebesar 45%. Nah, bertambah tinggi hasil rasio ini menunjukkan bahwa bertambah banyak aktiva perusahaan yang dibelanjai oleh kreditur. Dari hasil debt ratio tersebut dapat dilihat bahwa dana yang tertanam pada total aktiva 40%-nya berasal dari pihak luar atau kreditur, mengkredit utang. Dan sisanya yaitu sebesar 55% itu berasal dari modal sendiri. Modal sendiri itu berasal dari saham biasa maupun saham preference, seperti itu. Itu ya, apabila ingin melihat sebenarnya berapa jumlah utang dibandingkan aset, ini masih gampang di sini. Kemudian yang kedua ada total debt to stockholders equity.
dengan rumus total liabilities-nya, sama ya, total liabilities-nya tadi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, dibagi dengan stockholders equity atau modal sendiri dikali 100%. Nah, 131.400.000 masih dengan angka yang sama ya, 131.400.000 dibandingkan dengan 161.800.000. Asalnya dari mana? Ya, modal sendiri. Modal sendiri itu yang ada di sini. Nah, penjumlahan saham preferen, saham biasa, dan laba yang ditahan. Nah, ini dibandingkan. Ada berapa? Oh, ternyata ada 81%. Hasil rasio ini menunjukkan bahwa total utang adalah 81% dari modal sendiri. Seperti itu. Jika dibandingkan dengan modal sendiri ya. Perusahaan-perusahaan yang bersifat padat modal dan cash flow yang stabil pada umumnya memiliki debt equity ratio yang tinggi ya. Sebaliknya perusahaan yang padat karya atau labor intensif mempunyai debt equity ratio yang relatif rendah. Contohnya perusahaan-perusahaan yang padat modal itu seperti pabrik-pabrik ya, yang memang membutuhkan dana ya, dan juga padat modal yang membutuhkan dana untuk membeli mesin yang besar mungkin dalam jumlah secara nominal banyak gitu ya, dan sudah stabil. Kenapa hutangnya banyak gitu ya, rasio hutangnya banyak seperti itu? Karena apa ya? Karena memang itu biasanya rasio hutang seperti yang kita pelajari bahwa hutang jangka panjang itu untuk membiayai biasanya aktiva tetap. Aktiva tetap itu apa? Contohnya mesin, kendaraan, dan alat-alat yang lainnya. Sedangkan perusahaan padat karya, labor intensif ya, contohnya labor intensif itu mungkin yang tidak memerlukan tadi yang saya sebutkan mesin-mesin terlalu besar, contohnya kayak retail, mungkin retail, supermarket, dan sebagainya, itu kecil untuk debt equity rasionya, tidak perlu pembelian karena biasanya operasional itu daily ya, untuk aktiva lancar seperti itu, sehingga pembelanjaan dari utang itu sendiri bisa ditekan, bisa dari modal sendiri atau dari saham untuk membuka permodalan dari saham investor seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada funded debt to net working capital. Funded debt adalah sama dengan utang jangka panjang, yaitu utang yang masa pembayarannya di atas 1 tahun. Rumusnya sendiri adalah membandingkan antara utang jangka panjang atau long term debt dibagi net working capital dikali 100%. Pada PT ABC long term debt-nya adalah 70 juta. 70 juta itu dari ini ya, hanya hutang jangka panjang, hutang jangka panjang seperti itu. Sedangkan net working capital itu 103.700.000. Asalnya dari mana? Kalau teman-teman kemarin kita sudah membahas masalah rasio likuiditas, di situ ada rumus untuk mencari net working capital, yaitu aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar atau hutang jangka pendek atau hutang lancar, sehingga ketemulah 103.700.000. Nah, kemarin yang kita bahas terkait dengan net working capital sendiri, memang ini dilihat untuk fungsinya dilihat oleh kreditur jangka panjang. Nah, di sini kita bahas masalah kaitannya dengan jangka panjang. Sebenarnya sisa berapa sih ketika net working capital ini, aset lancar dikurangi utang lancar ini untuk jangka pendek, masih sisa nggak sih untuk bayar utang jangka panjang? Nah, utang sisanya ini net working capital ini, selisihnya net working capital ini. Nah, setelah diketahui ternyata utang jangka panjangnya sebesar 70 juta dan dibagi dengan net working capital, ketemulah dikali 100%, ketemulah 67%. Ini saya bulatkan ya. Rasio ini berguna untuk melihat besarnya modal kerja neto terhadap utang jangka panjang, jadi masih tercover. Bagi kreditur jangka panjang bertambah tinggi funded debt to net working capital ini, maka bertambah buruk, karena kalau misalnya semakin tinggi selisihnya semakin tipis gitu, ada resiko-resiko di jalan yang kemungkinan net working capitalnya bisa semakin kecil kan. Maka dari itu sebaliknya, ketika bertambah rendah rasio ini, ya bertambah baiklah untuk si krediturnya yang peminjam jangka panjangnya, karena merasa
Ketika makin kecil, anggap aja ini 67%, akhirnya jadi 50%, bahkan 20%. Berarti masih bisa 80%-nya, ketika 20% masih ada 80% lagi sisanya, jadi masih merasa tenang gitu ya si kreditur jangka panjang, bahwa perusahaan ini masih bagus gitu, masih bagus untuk melunasi jangka panjangnya, seperti itu. Nah, dari sini aja kita bisa melihat bahwa perusahaan ini keuangannya sedang sehat apa enggak sih. Nah, salah satunya melihat ini, kalau teman-teman suatu saat nanti ada bekerja di perusahaan dan perusahaan itu punya rekanan perusahaan lain, dan memang di perusahaan itu seperti biasa antara peminjaman, bayarnya, utangnya, belinya dengan hutang dan sebagainya, itu pasti ada. Nah, oleh karena itu teman-teman perlu menganalisa yang namanya laporan keuangannya, minimal dari neraca dan laporan laba ruginya, seperti itu. Ada juga di sini rasio leverage berikutnya, yaitu long term debt to total capitalization ratio, yang merupakan jumlah dana jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Dana jangka panjang yang dimiliki perusahaan merupakan penjumlahan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Kita masih fokus pada hutang jangka panjang. Nah, di sini dibandingkan antara hutang jangka panjang dengan pendanaan jangka panjang dikali 100%. Hutang jangka panjang seperti yang diketahui adalah 70 juta. Dan long term fund itu apa? Long term fund itu terdiri dari dua, gitu ya. Hutang jangka panjang itu sendiri, pendanaan dari luar jangka panjang, dan modal sendiri untuk jangka panjang. Karena hutang jangka pendek kan untuk jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Ketika berbicara lebih dari 1 tahun, yaitu hutang jangka panjang dan modal sendiri. Jadi 231.800.000 yang ada di sini itu penjumlahan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Ya, kita bisa melihat ini hutang jangka panjang 70 juta ditambah dengan 161.800.000 dari total modal sendiri. Nah, ini dibandingkan dikali 100%, ketemu 30%. Dari hasil di atas diketahui bahwa dana jangka panjang yang dimiliki PT ABC 30% itu berasal dari hutang jangka panjang, sisanya disediakan oleh pemilik perusahaan dalam bentuk modal sendiri. Modal sendiri tadi ada saham biasa, preferen, laba di tangan. 70%-nya itu dari sendiri. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, departemen store, supermarket, biasanya memiliki long term debt to total capitalization yang rendah karena peran kreditur jangka panjangnya kecil, seperti tadi yang saya bilang, padat karya ya, yang benar-benar fokusnya pada orang gitu. Tapi pada umumnya menggunakan modal asing jangka pendek kalau untuk yang departemen store dan supermarket ini. Berbeda dengan perusahaan industri yang padat modal, banyak menggunakan modal asing jangka panjang untuk beli mesin, gedung, dan lain-lain, sehingga long term debt to total capitalization ratio-nya bisa juga tinggi karena pinjaman dari modal asing yang jangka panjang itu sangat-sangat besar dibandingkan dengan perusahaan padat karya seperti departemen store dan supermarket. Oke, nah itu tadi terkait dengan rasio leverage. Bagaimana dengan rasio rentabilitas? Kita masuk ke rasio rentabilitas ya. Nah, rasio rentabilitas sendiri atau sering juga disebut dengan profitability ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Kalau sebelumnya kita melihat dua rasio itu, rasio likuiditas dan rasio leverage, itu kita fokus pada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang ya. Karena perusahaan memang harus wajib untuk melunasi kewajibannya atau menyelesaikan kewajibannya. Kita ini fokus pada rasio yang membahas terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ada banyak sebenarnya, ada 5 di sini. Nanti tetap saja saya akan membahas 4 gitu ya. Oh, ada 6 malah ya. Saya akan bahas hanya net profit margin, operating profit margin, gross profit margin, dan return on total asset atau return on investment ROI ya, berkaitan dengan penggunaan aktiva. Di sini lebih mudah daripada rasio-rasio sebelumnya karena ya semuanya mudah ya, karena hanya membandingkan berapa persen seperti itu. Kita juga masih pakai
data yang sama, yaitu data neraca dan laporan laba rugi dari PT ABC. Ini kita tidak akan lari-lari dari sini. Pertama kita akan bahas masalah net profit margin. Pada net profit margin menunjukkan hasil penjualan setiap rupiah yang tertinggal pada perusahaan setelah dikeluarkan semua biaya-biaya dan pajak pendapatan, income tax ya. Nah, intinya sisanya berapa sih setelah kita ngeluarin biaya-biaya yang ada dan pajaknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengendalikan biaya penerimaan pasar terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, khususnya terhadap efektivitas dari sistem pemasaran dan sebagainya. Nah, net profit margin ini juga bisa digunakan untuk mengukur reputasi perusahaan secara keseluruhan. Sementara reputasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan itu seberapa besar sih gitu. Rumusnya apa net profit margin? Yang pertama, rumusnya adalah laba bersih setelah pajak. Kenapa kita fokusnya setelah pajak? Ya itu karena yang paling bersih ya. Kalau hanya laba bersih di awal saja itu masih sebenarnya bisa dibilang itu penerimaan lah, kalau bahasa hitung-hitungan bisnisnya itu lebih tepat ke penerimaan ya, bukan ke pendapatan bersih. Nah, di sini adalah laba bersih setelah pajak. Kalau setelah pajak berarti sudah operasional dan non operasional juga gitu. Dibagi dengan penjualan bersih secara keseluruhannya, atau saya lebih suka nyebut penerimaan, dikali 100%. Contoh dari PT ABC adalah laba bersih setelah pajaknya adalah 29 juta, penjualan bersihnya adalah 390.200.000. Oke, kita lihat. Sekarang kita melihatnya nggak di neraca, tapi di laporan laba rugi. Berapa? Laba sesudah pajak 29 juta ya, 29 juta. Ini memang belum dikurangin saham ya, karena saham itu kan untuk internal seperti itu. Dibagi dengan penjualan bersihnya atau laba bersihnya, yaitu 390 juta secara keseluruhan, sehingga ditemukan adalah 7,4% setelah dikali 100%. Nilai net profit margin yang dianggap tepat atau baik sangat dipengaruhi oleh sifat kegiatan yang dilakukan perusahaan bersangkutan, besarnya modal yang ditanamkan, dan risiko yang dihadapi perusahaan. Biasanya profit margin rata-rata industri dijadikan patokan. Tentu saja bertambah tinggi net profit margin bertambah baik bagi perusahaan. Otomatis. Ibaratnya ketika kita ngobrol penjualan bersih yaitu omset, dan ketika kita ngobrol masalah laba bersih setelah pajak ya itu udah net, benar-benar sudah net yang kita terima bersihnya itu seperti apa. Semakin tinggi otomatis ketika semakin tinggi ya semakin baiklah bagi perusahaan. Kita melihat aja di sini yang diterima omsetnya 390 juta, ternyata keuntungan bersihnya 7,4%. Itu kan di luar ekspektasi. Maka dari itu kita sering melihat bahwa banyak perusahaan atau pengusaha lah ya, lebih tepatnya pengusaha di luar sana yang sering ngisi seminar-seminar itu, mereka akan bangga ketika menyebutkan omset. Omset itu apa? Ya penerimaan masih kotor gitu, penerimaan kotor. Tapi jarang sekali menyatakan bersihnya gitu. Jarang menyatakan bersih, pasti omset, karena omset itu pasti besar gitu. Pasti besar. Wow, dia beromset 100 juta seperti itu. Tapi mungkin kita bisa gali lagi, sebenarnya dari omset yang 100 juta dia nerima berapa persen sih gitu. Bisa juga 5%-nya, kalau 5%-nya berarti 5 juta, sangat jauh kan antara omset dengan pendapatan yang benar-benar diterima. Nah, maka dari itu ketika melihat ini, kita juga harus melihat industri di mana dia bergerak juga. Kadang-kadang kita harus tahu, apalagi yang teman-teman yang mungkin sudah mulai jualan dan sebagainya, di bidang pertanian itu biasanya ngambil margin atau ngambil selisih berapa persen sih gitu. Itu belum dikurangi pajak, bahkan pajak kalau perusahaan besar ya ada pajak, ada bunga. Tapi kalau misalnya perusahaan kecil biasa ya sebenarnya berapa persen sih yang diterima gitu kalau di industri pertanian misalnya. Nanti di fashion beda lagi, sebenarnya satu kali kita menjual pakaian atau apalah yang busana itu sebenarnya kita dapat marginnya berapa sih gitu. Nanti bisa lagi skincare juga bisa ada selisihnya, itu sebenarnya berapa sih gitu. Belum tentu yang omsetnya itu besar untungnya lebih besar daripada omsetnya yang lebih kecil.
gitu. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu kita perlu tahu juga di mana industri perusahaan itu bermain. Oke, kita lanjut. Lanjut ke rasio selanjutnya, yaitu operating profit margin atau laba operasi yang disebut juga dengan laba sebelum bunga dan pajak ya, earning before interest and tax, makanya disingkatnya EBIT gitu ya, EBIT, atau biasa disebut juga dengan laba operasi karena belum dikenai bunga dan belum dikenai pajak yang non operasional, dibagi dengan penjualan bersih. Penjualan bersih sama seperti tadi 390 juta 200, dan laba operasinya ialah sebelum bunga dan pajak 53 juta 300.000 ya. Ini ya. Contohnya ini 53 juta 700. Oh, 53 juta 300. Oh, mungkin ada kesalahan penulisan ya, penulisan. Oke. Tapi pada intinya asalnya dari situ gitu. Kalau ini masalah ada salah nulis, yang penting teman-teman di sini paham gitu. Nah, operating profit margin ini sering dijadikan alat untuk mengukur laba murni pure. Karena apa? Karena sebenarnya kita ngurusinnya ya operasional gitu. Operasional. Itu sebenarnya kan untuk pajak dan bunga itu kan sebenarnya di luar itu ya, non operasional, dan tingkat suku bunga pun naik turun, dan pajak pun kadang-kadang kebijakan pun ya walaupun dalam jangka waktu yang lama itu bisa berubah gitu. Dikatakan laba murni karena laba ini belum diperhitungkan kewajiban perusahaan yang harus dibayar pada pihak lain seperti kreditur dan pemerintah ya, seperti kreditur dan pemerintah, ini bukan dari pemerintah. Bertambah tinggi operating profit margin bertambah baik pula perusahaan, jelas ya, dan rasio ini dapat dipertinggi dengan meningkatkan jumlah penjualan dan mengurangi biaya baik yang berkaitan dengan harga pokok maupun biaya administrasi. Bisa dipertinggi dengan itu apa? Pada intinya sih bagaimana cara meningkatkan profit aja sih. Gitu. Caranya meningkatkan profit ya, yang pertama adalah mengurangi biaya, atau sebenarnya itu yang kedua ya, mengurangi biaya, menekan biaya operasional, baik itu harga pokok penjualan ataupun administrasi ataupun biaya penjualan, biaya pemasaran, atau memang melakukan pemasaran yang efektif sehingga terciptalah sales, terciptalah penjualan sehingga penjualan semakin tinggi seperti itu. Tapi kenapa yang di sini yang dibahas adalah mengurangi biaya? Karena walaupun penjualan tinggi, tapi kalau biaya tinggi, rasionya akan mengikuti juga. Tapi ketika penjualan bersihnya naik dan biaya bisa ditekan, itu rasionya semakin tinggi dan semakin bagus bagi perusahaan. Kemudian ada gross profit margin. Selisih antara laba bersih dengan harga pokok penjualan ya. Kalau laba kotor, gross profit margin itu dari laba kotor dibagi penjualan bersih, di mana laba kotor itu selisih antara laba bersih dengan harga pokok penjualan. Laba kotornya 105 juta 900.000. Ini dibulatkan ya, dibagi penjualan bersihnya 27%. Sama aja, yang namanya semakin bertambah tinggi pasti berhasil dalam perusahaan. Dan apakah 27% itu bagus atau tidak, itu semua tergantung dengan kondisi perusahaan dan kondisi industri. Jadi kita bisa membandingkan dengan perusahaan A dengan perusahaan B, lebih bagus mana gitu ya, harus dibandingkan gitu. Kalau perusahaan A 27%, perusahaan B ternyata 50%, ya bagus perusahaan B dong gitu. Tapi kalau perusahaan A 27%, perusahaan B mungkin rata-rata industri yang ada dari seluruh rata-rata itu rata-ratanya 20%, berarti termasuknya perusahaan A dengan 27% ini lebih baik. Kemudian yang terakhir ada return on total asset. Ini merupakan rasio penjualan untuk menetapkan kemampuan dari total aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, rumusnya laba bersih setelah pajak tadi dibagi dengan total aktivanya, ya 29 juta dibagi dengan total aktivanya keseluruhan itu 200. Ini total aktiva kita ngelihat di neraca ya, 293 juta 200, ketemu 10%.
Nah, ini sama saja ketika kita kepingin melihat ROI ini baik atau tidak, harus dibandingkan dengan rata-rata industri, khususnya pada industri yang sama, garment, pertanian, pupuk gitu ya, fashion dan sebagainya. Ini harus sama. Oke, seperti itu saja pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.